Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku
adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong, ya kan? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, nah adik-adik, kalau dilihat nih di sebelah sini dan di sebelah sini kayaknya sepi ya. Tapi adik-adik nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah ya, nggak usah. Karena Kak Elvina akan memanggilkan seseorang nih yang akan menemani Kak Elvina di sini. Kira-kira siapa ya? Oke, ada yang penasaran? Nah, sebelumnya Kak Elvina mau uji kemampuan Kak Elvina dulu nih ya. Tangannya di depan, tangan kanan depan semuanya. Tangan kiri juga di depan. Goyang-goyangin. Goyang-goyangin. Kalau nggak goyang-goyang ntar nggak muncul soalnya. Oke? Goyang-goyangin. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Di sini. Oh di situ di sini. Di sini dong. Hai teman-teman semuanya. Kayaknya ada yang kurang ya, kurang rame ya. Iya. Kita panggil satu lagi gimana? Ya, kita panggil satu lagi ya. Coba tangannya adik-adik ke depan semua. Kayak tadi, dua-duanya goyangin. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay! Ya, sekarang udah lengkap. Ada yang udah kenal kan? Atau belum? Siapa ini? Erlin. Yang apa, Lin? Yang Ebo dan Kalau ini? Kak Eros. Kak Eros yang? Semangat. Yang semangat tapi ya, oke. Ya, adik-adik, kita sekarang udah lengkap nih. Kita mau mulai ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Berdoanya akan dipimpin oleh Erlin. Silahkan Erlin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini. Lindungi kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, siapa di sini adik-adik yang setuju kalau Yesus kita itu luar biasa? Angkat tangannya. Saya. Erlin setuju? Setuju. Kara setuju? Setuju banget. Mantap, Yesusku luar biasa. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah dengar, nggak apa-apa, kita akan nyanyi sama-sama dan nanti Erlin akan pandu gerakannya. Yuk, kita nyanyikan musik. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Bisa ya, dari awal lagi ya. Yo. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang, semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Hebat semuanya. Ya, oke, kalau gitu lagu selanjutnya apa tuh, Erlin? Saat iblis merayuku. Musik.
Lagu selanjutnya apa, Lin? Besar kecil dicinta Tuhan. Musik. Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Yuk kita mau menyanyikan satu pujian, Betapa Hatiku. Nanti adik-adik coba jangan lagi bercanda ya, jangan lagi ngobrol-ngobrol sama mama papa atau sama kakak adiknya. Yuk kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita nyanyikan dengan serius ya adik-adik ya. Yuk. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita menyanyikan dari awal lagi. Semua angkat tangannya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku,
baik seperti Engkau Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Kau Tuhan yang berkati Kak Jefta yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang persiapkan hati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami boleh juga memahami ya Bapa setiap firman yang akan disampaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat tertanam Tuhan di hati setiap anak-anak-Mu, dapat dilakukan juga Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Wah, ketemu lagi nih dengan Kak Jefta ya. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semuanya baik-baik dalam keadaan luar biasa? Harus dong, karena tema kita di bulan ini adalah jadi luar biasa. Nah, kalau adik-adik semua perhatiin firman di minggu lalu, Kak Mimi kan bawain satu tokoh Alkitab, bener gak? Bawain tokoh Alkitab siapa coba, inget gak? Kak Mimi bawain cerita tentang Musa. Bagaimana Musa yang tadinya seolah-olah dibuang gitu ya ke sungai, tapi pada akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel. Wah, keren banget, jadi luar biasa banget. Nah, hari ini kakak mau cerita soal satu tokoh yang Tuhan juga jadikan luar biasa. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, tapi nih, kalau petani itu pekerjaannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Petani. Oh, dari namanya aja udah ketahuan nih, petani. Ngapain petani? Petani adalah menanam padi, menanam gandum, menanam, ya pokoknya semuanya yang bisa ditanam ya di sawah, itu petani. Itu kerjanya petani. Kemudian kalau peternak sekarang, peternak kerjanya ngapain coba? Peternak kerjanya adalah ternak ayam, ternak sapi ya, ternak kambing, pokoknya semua hewan-hewan yang bisa diternakin dia ternakin tuh. Ya, itu peternak. Sekarang kakak mau tanya, kalau nelayan kira-kira kerjaannya ngapain ya? Nelayan. Betul, nelayan kerjaannya adalah nangkepin ikan terus dijual ke pasar ya biasanya. Nangkep ikan dijual ke pasar, dan kalau misalkan nelayan itu tidak bisa menangkap ikan pada hari itu, berarti tandanya dia nggak dapat uang untuk makan adik-adik, karena itu pekerjaan satu-satunya nelayan ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang nelayan yang sebenarnya sama kayak nelayan-nelayan lainnya gitu ya. Cuma karena dia mau taat sama Tuhan, maka dia jadi nelayan paling terkenal di seluruh dunia. Wah, penasaran nggak siapa? Ya, nama nelayan itu adalah Aan. Oh, bukan Aan. Itu mah tetangga saya kak, gitu ya. Bukan Aan. Namanya adalah Petrus. Wah, pasti udah pada tahu semua nih, Petrus. Apalagi kalau nggak salah waktu itu Kak Siska pernah bawain ini nih, cerita tentang Petrus. Ya, jadi kakak mau cerita tentang si nelayan, yaitu Petrus, nelayan yang paling terkenal di dunia. Jadi begini ceritanya adik-adik, di suatu hari seperti biasa gitu ya, Petrus lagi ngobrol-ngobrol nih sama teman-temannya abis dari laut nangkep ikan. Petrus nanya, gimana bro? Iya kan? Gimana bro hari ini? Dapat berapa ikan? Dapat berapa kuali nih? Temannya bilang, aduh, hari ini kita nggak berhasil dapat 1 ekor ikan pun. Padahal udah malam dan mereka udah cari dari pagi gitu ya. Tapi ternyata sampai malam nggak dapat juga. Petrus pun bilang, aduh iya nih, kayaknya hari ini kita kurang beruntung nih, karena kita sama sekali nggak dapat ikan.
temennya nimpalin lagi. Waduh, bisa-bisa kita nggak makan nih gara-gara nggak dapet ikan. Ya gimana mau makan, orang ikan aja nggak dapet ikan terus nggak bisa dijual ke pasar. Terus kita mau dapat uang dari mana? Gitu ya. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol begitu ya, tiba-tiba ada satu orang yang bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Coba ya, kalau adik-adik semua jadi Petrus nih dan teman-temannya gitu ya. Kalau udah kerja dari pagi sampai malam kagak dapat ikan, terus tiba-tiba ada yang nyuruh, ayo coba kamu tebarkan jala lagi. Capek nggak? Capek dong. Yang pertama kali dibilang apa? Wah, gimana sih? Orang kita nih udah capek-capek gitu ya, nyari dari pagi sampai malam, tapi nggak ada satu ekor ikan pun yang berhasil kita tangkap. Tapi Petrus bilang begini adik-adik, guys, ya, ngomong sama teman-teman, guys, ya udah gini aja, daripada kan kita pulang juga nggak dapat apa-apa, gimana kalau sekarang ya udah kita coba sekali lagi aja, gitu ya. Kalau nggak dapat pun kan kita seenggaknya udah nyoba gitu kan, nyoba terakhir. Dan apa yang terjadi teman-teman? Adik-adik semua? Apa yang terjadi? Ternyata mereka berhasil menangkap ikan yang banyak sampai 2 perahu mau tenggelam. Wah. Coba ya, coba. Kita pikirin dulu nih bareng-bareng nih. Kira-kira masuk akal gak sih? Petrus dan teman-temannya udah nyari ikan nih dari pagi sampai malam. Terus tiba-tiba ada seseorang yang nyuruh buat, ayo sana ambil lagi ikan supaya kamu bisa dapat ikan. Dan waktu disuruh dan Petrus jalanin, ternyata ikannya 2 perahu hampir tenggelam. Waduh, masuk akal nggak kira-kira? Coba. Dan adik-adik di rumah tahu nggak siapa orang yang nyuruh? Orang yang nyuruh adalah Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banget ya. 2 perahu hampir tenggelam tuh. Saking banyaknya ikan-ikan yang mereka dapat gitu ya. Padahal tadinya mereka udah putus asa gitu kan. Aduh, ini pulang bisa diomelin istri dan anak nih di rumah gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa pulang dengan sukacita karena mereka dapat 2 perahu penuh. Luar biasa? Tunggu dulu. Ada yang lebih luar biasa lagi. Kita baca bareng-bareng ya. Di Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10. Yo, yang udah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. Udah ketemu semua? Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tadi nelayan tugasnya apa? Menjala ikan ya, nyari ikan. Tapi sama Tuhan Yesus disuruh apa? Menjala manusia. Petrus bilang gini, loh Tuhan, saya ini nelayan loh. Saya tugasnya menjala ikan loh, bukan menjala manusia. Menjala ikan aja susahnya setengah mati gitu ya. Apalagi disuruh jala manusia, gimana tuh ntar dia kabur-kaburan gitu kan. Tapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Kita baca di ayat ke-11 sekarang. Lukas 5 ayat ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wah, coba beberapa menit yang lalu Petrus dan teman-temannya baru seneng banget nih ya. Waduh, ini pulang bisa makan enak nih, kita dapat hasil tangkapan banyak.
Tapi begitu Tuhan Yesus suruh, kamu akan menjadi penjala manusia, apa yang mereka lakukan? Mereka udah gak pusingin ikan-ikan yang mereka tangkap lagi adik-adik. Mereka udah gak pusingin ikan-ikan yang banyaknya sampai bisa nenggelemin perahu itu. Mereka cuma pikirin, saya harus jadi penjala manusia. Wah. Mereka gak pusingin apa-apa ketika Yesus suruh untuk jadi penjala manusia. Mereka meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Pertanyaannya adalah kenapa coba? Padahal kan dari tadi mereka pusingin tuh, gak dapat ikan gitu kan. Mereka mau banget dapat ikan supaya bisa makan. Tapi waktu Yesus suruh jadi penjala manusia, mereka malah ninggalin ikan-ikannya. Pertanyaannya kenapa adik-adik? Tahu nggak? Karena Petrus ngomong begini. Petrus berpikir seperti ini adik-adik. Wah, kalau sebentar aja kita sama dia, kita udah bisa dapetin hasil yang luar biasa. Ya, Petrus sama Yesus tuh waktu itu baru ketemu sebentar adik-adik. Baru ketemu saat itu gitu ya. Tapi mereka udah bisa dapat ikan yang banyak banget. Apalagi kalau aku ngikut Yesus seumur hidupku. Coba bayangin berapa banyak yang bisa aku tangkap. Wah. Petrus karena dia tahu Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, melakukan semuanya, Petrus pun tanpa ragu-ragu meninggalkan ikan-ikan yang dia tangkap dan mengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, kakak nanya mulu nih dari tadi ya. Pertanyaannya sekarang, apakah terbukti apa yang Petrus percayai? Apakah Petrus menjadi penjala manusia yang sukses? Atau Petrus justru menderita nih karena dia meninggalkan pekerjaan nelayannya dan mengikut Yesus? Ternyata yang Yesus maksud dari penjala manusia itu adalah jalannya yang buat nangkep ikannya itu adalah firman Tuhan. Dan ikan-ikannya yang tadinya mereka nelayan nangkepin ikan, sekarang diganti jadi manusia. Makanya namanya penjala manusia. Terus sekarang mau lihat hasil tangkapannya Petrus gak adik-adik? Mau lihat hasil tangkapannya Petrus ketika dia memutuskan untuk jadi penjala manusia? Oke, kita lihat bareng-bareng. Ting! Wah, banyak ya. Kira-kira berapa orang tuh kak? Kira-kira ini 3.000 orang. Wah, banyak gak? Banyak. Masih kurang? Oke deh, kalau gitu tambahin lagi. Ting! 5.000 orang. Wah. Hebat ya. Petrus ketika dia memutuskan untuk jadi penjala manusia adik-adik. Coba lihat apa yang Yesus perbuat bagi hidup Petrus. 5.000 orang berhasil diselamatkan karena firman yang Petrus bagikan. Wah. Keren ya, bukan cuma ikan yang banyaknya 2 perahu doang adik-adik. 5.000 orang berhasil dijala Petrus. Wah, Petrus yang tadinya menangkap 0 gitu ya. Tadi kan di awal dia nangkapnya 0 tuh, gak berhasil dapat gitu ya. Sekarang karena dia taat sama Tuhan, dia mau mengikut Tuhan, dia berhasil menangkap 5.000. Dari 0 ke 5.000. Dari 0 ke 5.000. Wah. Sekarang kakak mau tanya, cita-cita adik-adik apa di sini? Oh kak, saya mau jadi astronot kak. Oh kak, saya mau jadi dokter kak. Kak, saya mau jadi guru kak. Wah, mantap. Mantap, cita-citanya hebat-hebat. Adik-adik kalau punya cita-cita harus dikejar sampai cita-citanya berhasil dicapai.
Tapi yang paling penting lagi adalah adik-adik harus berdoa. Adik-adik sambil berdoa nih, sambil ngejar cita-cita. Oh kak, saya mau jadi guru kak. Sambil berdoa gitu ya, supaya ketika adik-adik jadi guru, adik-adik gak cuma jadi guru yang biasa-biasa aja, tapi jadi guru yang luar biasa kayak nelayannya Petrus tadi. Ketika adik-adik bercita-cita jadi astronot, adik-adik gak cuma jadi astronot yang biasa-biasa aja, tetapi jadi astronot yang luar biasa. Kayak Petrus si nelayan tadi. Kenapa? Karena adik-adik punya Yesus di dalam hidup adik-adik. Ya, jadi firman Tuhan gak kakak panjangkan. Yuk kita sama-sama belajar untuk mulai berdoa nih. Tuhan mau apa ya dalam hidup saya? Tuhan, kedepannya saya harus gimana ya Tuhan? Tuhan, saya harus ngapain nih Tuhan? Supaya saya bisa jadi luar biasa. Seperti Petrus. Seperti tema kita pada bulan ini. Jadi luar biasa. Adik-adik di luar Tuhan pasti jadi orang yang biasa-biasa aja. Tetapi di dalam Tuhan, adik-adik jadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, sekian firman yang bisa kakak sampaikan. Yuk kita doa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang jadikan kami anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya segala cita-cita, impian kami serahkan kepadamu. Dan Engkau yang pimpin jalan hidup kami Tuhan. Supaya Engkau boleh memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Dan Engkau pakai kami secara luar biasa Tuhan. Sebagaimana Engkau memakai Petrus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui hidup anak-anak-Mu Tuhan di GBI Taman Aries. Biar kiranya mereka boleh benar-benar melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk Kak Jefta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Jefta dalam segala hal. Nah, adik-adik ingat ya pesan Kak Jefta tadi. Kita harus menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih untuk kakak-kakak dan adik-adik yang sampai saat ini tetap setia menabur dan mengembalikan persepuluhan. Seperti biasa, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke kas gereja atau dititipkan ke Kak Elia atau Kak Siska. Minggu depan kita ketemu lagi di ibadah pada jam yang sama, pukul 9.30 pagi ya. Nah, sebelumnya kita semua juga sama-sama mengikuti ibadah umum pukul 8 pagi. Ingat ya, jam 8 pagi. Saat-saat ini biar kita semakin giat di dalam Tuhan. Adik-adik yang punya pertanyaan, butuh dukungan doa, atau mau menyumbangkan ide-ide kreativitas, bisa hubungi Kak Yuli. Kenal kan Kak Yuli? Ya, Kak Yuli masih gak bosan loh ingetin kita semua supaya kita tekun berdoa, baca Alkitab setiap hari. Ayo, kenapa? Supaya jalan kita tidak tersesat, ya, selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Wow, luar biasa sekali kata di firman Tuhannya. Iya, bener banget. Dan juga pastinya adik-adik di sini merasa terberkati dong sama firman Tuhan yang tadi. Amin. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan satu lagu yaitu Terima Kasih Yesusku. Buat
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, dari awal ibadah hingga berakhir ibadah ini ya Tuhan. Kau boleh menyertai setiap masing-masing dari kami ya Tuhan. Kami minta berkat ya Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu GB Taman Aris ya Tuhan. Biar Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Biar semakin hari Tuhan boleh semakin sayang akan orang tua, semakin sayang akan keluarga, semakin sayang akan Tuhan ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang ampuni juga ya Tuhan setiap kesalahan dan dosa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati setiap harinya sebelum makin dewasa lagi ya Tuhan. Makin haus akan Kau ya Tuhan. Kau jaga setiap keluarganya ya Tuhan, mamanya ya Tuhan. Biar kiranya boleh menyayangi setiap masing-masing dari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan melakukan aktivitas kami setiap harinya ya Tuhan. Biar kiranya Kau berkati supaya berjalan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa syukur ya, amin. Amin.